Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah bersedia bergabung di Zoominar hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Perkenalkan saya Baya, saya di sini sebagai moderator pada Zoominar hari ini. Sebelum acara dimulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Ya, Jelas. Ya, baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk tema hari ini adalah pengenalan model pendaftaran oleh Mediclinic Indonesia. Baik, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Gigi Faisal Basoro. Dan mohon izin Bapak, sebelum menyampaikan pemaparan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 45 menit dan sisa 15 menitnya kita akan melakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti silahkan untuk menyalakan audionya atau menuliskan di chat yang telah tersedia. Bagaimana Bapak narasumber, apakah sudah siap? ya, oke. Baik, untuk Bapak Dr. Gigi Faisal Basoro, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya balik aja ya, 15 pemaparan, 45 menit tanya jawab. Oh ya, siap Pak. Ya, enggak Ya, ini ya. ya. Oke, untuk sesi kali ini itu nanti ini sesinya berseri ya. Nanti tiap minggu itu akan ada seri-seri seri modul-modul yang lain. Kemudian di sela-sela itu, misalnya setelah 3 seri ya, itu mungkin akan ada seri coding ya. Jadi seri coding itu artinya kita ada sesi untuk pengembangan, untuk bikin modul, untuk mengembangkan modul, nah seperti itu ya. Pengenalan framework yang dipakai di MLab dan seperti itu. Jadi biar sama-sama bisa mengembangkannya. Oke. Nah, untuk sesi kali ini tuh sesi tentang bagaimana menggunakan fitur pendaftaran ya. Ada 2 ya, pendaftaran pasien dan pendaftaran rawat jalan, rawat inap dan IGD. Jadi ada beberapa menu-menu tersembunyi sebenarnya ya. Oke. Ini dengan asumsi peserta sudah menginstal ya, sudah memasang. Jadi saya nggak ngajarin cara masang. Oke, untuk disclaimer, saya login sebagai admin ya. Nanti untuk login sebenarnya di penggunaan sebenarnya nanti harusnya itu disesuaikan dengan login masing-masing sesuai ini ya, sesuai role-nya ya. Loginnya itu sesuai role-nya harusnya ya. Jadi yang dokter itu harus login sebagai dokter, yang paramedis harus paramedis dan seterusnya ya. Oke. Oke, screen-nya sudah tampil ya. Jadi dengan asumsi sudah memasang ya, sudah ini ya. Oke. Saya login sebagai admin ya. Password default, ini masih default ya. Pendaftaran itu ada 6 cara ya, ada 6 cara, 7 cara jika pasien BPJS. Ya anggap saya anggap sudah saya anggap tidak menggunakan MJKN ya. Jadi tidak menggunakan MJKN, saya anggap ya. Pendaftaran pertama yaitu pendaftaran pasien, artinya mendaftarkan pasien. Yang kedua adalah mendaftarkan pasien tersebut ke IGD ya. Yang ketiga mendaftarkan pasien tersebut ke poli rawat jalan. Yang keempat mendaftarkan pasien tersebut ke rawat inap, ke kamar. Yang kelima adalah menggunakan fitur anjungan
mendaftarkan pasien menggunakan fitur anjungan. Ya. Yang keenam, yang keenam menggunakan fitur aplikasi pasien mandiri ya, aplikasi pasien mandiri APAM ya, aplikasi pasien dan antrian mandiri. Jadi ada 6 cara di Mlet untuk melakukan pendaftaran. Oke. Pertama kita mendaftarkan pasien ya. Kita mendaftarkan pasien di menu pasien, untuk menunya bisa diklik di sini atau bisa dicari di sini ya. Kansa versi ilegal. Oh. Bangsaku. Bentar ya. Sebagai disclaimer ya, ini apa ya? Sebagai disclaimer ini bukan Kansa ilegal ya. Jadi Kansa hidup dengan kehidupannya, Mlet hidup dengan kehidupan Mlet. Tadi dari Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk bilang ini adalah Kansa ilegal, bukan ya. Ini adalah pengembangan internal menggunakan sebagian menggunakan database lama versi 2018. Jadi tidak ada yang legal, tidak ada yang ilegal. Ya, Mediclab sudah terdaftar di Kemenkes, sudah terdaftar di Kominfo, dan digunakan internal di Rumah Sakit Haji Damanhuri. Jadi kalau Kansa merasa bahwa ini ilegal, silakan lakukan. Ya, jadi mohon dari teman-teman Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk tadi terbuka ya suaranya, jadi kedengeran sama saya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi dan saya nggak santai aja ya. Oke, sebentar. Ya, titip salam ya sama Mas Haris ya. Mana? Masih ada nggak di sini? Sebentar. Jadi ya itu disclaimer-nya ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke pendaftaran ya. Jadi di pendaftaran ini ada 6 tadi saya sampaikan ya. Mendaftarkan di pasien itu seperti biasa normal. Jadi sebenarnya ini hanya bisa diakses oleh perekam medik sama admin ya. Hanya perekam medik yang bisa menggunakan fitur ini ya. Dia klik aja ya, dan apa namanya, klik nama rekam mediknya. Saya pikir semuanya sudah paham ya. Klik namanya, nama pasien dan seterusnya ya. Atau jika sudah bridging dengan BPJS ya, jika sudah bridging dengan BPJS, tinggal ketik nomor kartu ya. Ketik saja nomor kartunya, lalu tinggal enter ya, maka ini akan muncul ya. Saya coba lagi ya, buka form, klik, tinggal enter ya, seperti itu. Atau jika pasien hanya membawa nomor NIK ya, juga tinggal masukkan nomor NIK lalu tinggal enter ya. Sorry. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Tanggal lahir ya akan muncul, nama akan muncul, nomor telepon akan muncul ya, seperti itu, sama jenis kelamin ya akan muncul. Sisanya tinggal
silakan melakukan pengisian seperti biasanya. Ya, oke. Seperti itu. Lalu kalau selanjutnya adalah mendaftarkan pasien ke IGD, ya. Mendaftarkan pasien ke IGD. Klik saja menu IGD. Lalu cari pasiennya. Untuk melakukan pencarian pasien bisa melalui nomor rekam medik, ya. Kemudian enter, atau bisa dengan nama, ya. Tinggal enter, ya. Oke. Ya, tinggal kemudian pilih, ya. Pilih dokternya, pilih cara bayarnya. Jangan lupa klik nomor rawat, ya, dan nomor registrasi. Nomor rawat itu untuk mendapatkan nomor transaksi, ya. Sedangkan nomor registrasi adalah untuk mendapatkan urutan. Sebenarnya kalau di IGD nggak terlalu, ya. Cuman ini memastikan saja, karena di IGD ada fitur triase. Nanti pasien di IGD akan ditandai triasenya. Kemudian simpan, ya. Yang ketiga, mendaftarkan pasien rawat jalan, ya. Mendaftarkan pasien rawat jalan sama dengan IGD, cuman di sini ada fitur tersembunyi, ya. Kita klik cari pasiennya, ya. Misalnya seperti ini, polikliniknya kita pilih, ya. Penjaminnya kita pilih, nomor rawatnya kita pilih, nama registrasinya kita pilih, ya. Kemudian kita simpan, ya. Oke, tetapi fitur ini juga bisa dipakai untuk melakukan booking pasien, ya. Melakukan booking pasien, misalnya pasien mau berobat di tanggal 26. Tinggal pilih saja tanggal 26, sisanya sesuaikan, kemudian simpan, ya. Kita coba, ya, simpan, ya, tanggal 26. Nah, di sini nggak muncul, tapi dia akan muncul di menu booking, ya. Kita klik, kita cari di booking registrasi, kita majukan, ya. Nah, di sini pasien tanggal bookingnya 24, tanggal periksanya 26, ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, dengan memanfaatkan fitur WhatsApp Gateway, pasien sehari sebelumnya itu bisa diingatkan menggunakan WhatsApp, ya. Jadi kalau sudah dikirim, kemudian bisa dilakukan validasi, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini fitur tersembunyi di rawat jalan bisa dilakukan untuk booking, ya. Untuk booking pasien. Ini bisa dilakukan untuk klinik-klinik atau rumah sakit yang masih belum menerapkan mobil JKN dan yang lainnya, ya. Oke. Oke. Yang selanjutnya nomor 4 adalah mendaftarkan pasien rawat inap, ya. Nah, kita daftarkan dulu ini salah satu pasien, ya. Oke. Sudah di sini kita set dulu pasiennya status rawatnya dirawat. Kemudian status lanjut kita klik masukkan kamar inap, ya. Oke. Ini sudah dirawat, status lanjut alam. Jadi sebelum memasukkan ke rawat inap, pastikan pasien status periksanya adalah dirawat, status selanjutnya adalah status selanjutnya adalah ranap. Oke. Kita ke menu rawat inap. Bagaimana cara memasukkan pasien tersebut, ya? Pasien tersebut bisa dicari namanya, ya, nomor rekam mediknya, ya, atau nomor rawatnya, ya. Oke, ini sudah nomor rawan, pastikan nomor rawannya ini benar, ya. Oke, tinggal diklik, masukkan dia ke kamar, ya. Pilih dokternya, pilih penjaminnya, ya. Oke, saya pilih BPJS. Ini jangan lupa diisikan pertama kali adalah 1 lama inapnya, ya, sehari, ya.
karena di hari pertama diagnosa masuknya masukkan febris misalnya. Contoh ya, ini contoh saja ya. Oke, kemudian kita simpan ya. Nah, ini sudah masuk dokter DPJP-nya juga sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya memasukkan pasien rawat inap ini sudah masuk dia ya. Tinggal dilakukan bridging ya. Seperti ini biasa normal ya. Oke, itu kalau dari via rawat inap ya. Kemudian kalau via anjungan ya, di sini ada fitur anjungan pasien mandiri ya. Di sini bisa melakukan pendaftaran jika pasien umum ya, pasien umum. Ya. Oke. Oke. Nah, pilih cara bayarnya, pilih tanggal kunjungannya, pilih polinya, pilih dokternya. Nah, ini masih belum ya, belum ada semua ya. Kita tentukan cara bayar di pengaturan ya. Kita tentukan cara bayar di pengaturan ya. Jadi di anjungan ada pengaturan ya. Ini poli yang mau ditampilkan ya. Ini cara bayarnya. Ini adalah cara bayar yang akan digunakan di anjungan ya. Oke, kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, ya, oke. Jangan pilih cara bayar. Oke, sebentar. Apa nih? Nah, oke, di sini sudah muncul cara bayar umum ya, kita pilih. Lalu tanggal kunjungan, kita pilih tanggal hari ini. Nah, detail poli tidak ditemukan, ini terjadi karena jadwal tidak ada di hari ini ya. Kita ke jadwal ya, kita ke jadwal ya, jadwal dokter ini maksudnya. Untuk hari ini kita tentukan ya, hari Rabu jam 8. Ya, kita tentukan penyakit dalam ya, kuotanya hanya 50. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Ini memang tidak saya lengkapi biar tahu troubleshooting-nya ya, penggunaan fitur anjungan ini. Oke, kita masukkan lagi. Oke, pilih cara bayarnya, pilih tanggalnya hari ini. Nah, nggak keluar kan? Ininya, notifnya tadi. Pilih polinya, pilih dokternya. Ya, udah seperti ini, tinggal simpan pendaftaran. Nah, ini muncul sudah bukti pendaftarannya. Selanjutnya bisa dicetak. Oke, seperti itu untuk cara yang ke-6. Ya, kemudian kita lihat di sini muncul nggak? Nah, muncul ya. Di sini ini daftar via anjungan nih. Ya, oke. Pasien umum. Oke. Selanjutnya adalah menggunakan fitur APAM ya, menggunakan fitur APAM. Di fitur APAM Anda harus compile sebagai aplikasi Android di mobile JK, di mobile di
HP ya, sebagai aplikasi mobile. Untuk yang di APAM kita di sesi selanjutnya. Ini sudah lewat 15 menit, jadi biar ada diskusi karena ada beberapa pertanyaan. Oke. Jadi ada di SIMENA sendiri ada 6 cara untuk melakukan pendaftaran pasien, baik pendaftaran pasien itu sendiri ke IGD, rawat jalan, rawat inap, ataupun via anjungan. Oke, untuk sesi hari ini seperti itu. Ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat grup. Oke, sebelum saya buka sesi tanya jawab. Oke, santuy ya dok terus bekerja. Ya saya nggak ada urusan dok. Ya nggak apa-apa. Oke, izin bertanya untuk fitur WhatsApp, apakah ada batasan dalam sehari? Ya, WhatsApp dibatasi 200 pengiriman sehari. Setelah itu tengah malam akan di-reset lagi menjadi 200. Jadi tiap tengah malam sistem WhatsApp akan mereset menjadi 200 ya. Izin dok, di rawat jalan apakah nomor bisa diisi manual? Nomor register tidak bisa diisi manual ya, tidak disediakan fiturnya. Tapi kalau mau mengisi manual silakan saja ya. Ya, jadi tidak disediakan fiturnya. Kalau mau ngisi manual silakan saja. Karena nanti akan sebenarnya sistem akan mengurutkan sendiri. Tapi kalau mau diisi manual boleh saja. Ya, silakan saja, tergantung rumah sakit. Ya. Misalnya mau membatasi 1 sampai 10 adalah prioritas, maka nanti mulai dari 11. Nanti kalau ada prioritas mulai 1, boleh silakan lanjut aja, enggak masalah ya. Terus yang kedua, ya, kalau sudah dapat nomor antrian, bisa saja, bisa macam-macam caranya. Cuman tidak disarankan karena nanti dia akan muncul di display, dia akan muncul di antrian di APAM kalau ada APAM, atau dia di JKN Mobile kalau ada di JKN Mobile ya. Fitur triase IGD itu nanti sesi selanjutnya ya dijelaskan ya, fitur triase IGD itu nanti apa namanya, dokter IGD nanti akan menentukan pasien itu pasien triase apa enggak, kuning, hijau, merah, nanti ada di display akan muncul ya. Enter pendaftaran HP di Android. Untuk pendaftaran pasien hanya kalau HP Samsung itu nggak bersahabat dengan enter ya. Kalau selain Samsung kayaknya nggak masalah. Tablet itu nggak masalah. Cuman tidak disarankan lewat HP ya. Lebih enak lewat tablet lah atau lewat komputer ya. Ya, untuk anjungan pasien mandiri itu bisa umum, bisa BPJS ya. Kalau tadi yang saya umum itu nanti kalau BPJS itu ada pakai ini ya, sorry. Kalau BPJS itu pakai ini, pakai ya, pakai anjungan cetak SEP namanya. Nah di sini ya, karena dia harus langsung cetak SEP ya, ya, ya di sini ya, cetak SEP, masukkan nomornya ya, cek ya seperti itu ya. Nah seperti ini ya, ya, ya seperti ini, klik dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ya, seperti itulah. Ya, nanti akan keluar ya ininya apa? SEP-nya ya. Nah, oke, kalau belum terdaftar hari ini ya, bisa melakukan pendaftaran di sini ya, menggunakan nomor KTP ya. Kalau belum terdaftar, kalau sudah daftar via MJKN, via aplikasi APAM atau lewat kontrol, bisa langsung cetak SEP di anjungan.
untuk menghapus pasien yang sudah terlanjur didaftar, ya, ya hapus aja, ya, klik seperti ini, ya, hapus aja. Nah, hilang, ya, Mas Dodo Isprianto, ya, nah, ya sudah hilang tuh, ya, ya sama untuk klinik sama aja, ya. Oke, ada yang mau nanya langsung? Oh. Untuk pos MRS belum support, ya. Untuk pos MRS belum support, silakan pos MRS bisa ke loket aja, ya. Oke, silakan ada yang mau nanya langsung ke Bu Moderator, mana nih? Sebar belum ada. Maksudnya di pendaftar, maksudnya di pasien ini. Ini kalau belum pernah diapa-apain ya bisa dihapus, ya. Kalau sudah pernah ada riwayat nggak bisa dihapus dia, ya, Mas Dodo, ya. Ini kalau sudah pernah, ini contoh ini saya hapus, ya, nggak mau dia, ya, nggak mau, ya, nggak mau walaupun ini statusnya sudah dihapus karena dia berelasi dengan tabel yang lainnya. Oke, ada lagi, sebar belum ada, ya. Mudah-mudahan ada yang modul lanjutan nanti, ya. Mudah-mudahan ada rilis di rilis berikutnya. Oke, ada yang mau nanya langsung, silakan angkat tangan. Kalau tab ini, ya, klinik suhu, ya. Ini kalau lewat tablet, rata-rata kalau tablet kayak Samsung itu memang kalau di enter, ya, dia malah kalau kolom selanjutnya memang seperti itu, ya. Kayaknya ada pengaturannya kalau nggak salah. Tapi di Xiaomi, ya, di Xiaomi, di Huawei itu kalau enter ya tetap enter. Di iPad juga sama, enter juga enter, tidak ke kolom selanjutnya. Redmi Pad, ya. Coba ini saya eh, cek, ya. Kayaknya kalau nggak salah eh, Huawei kemarin pakai enter, dia enter gitu. Tapi ada pengaturannya, ya, di pengaturan keyboard. Coba cari di pengaturan keyboard, enter itu ada kayaknya. Silakan kalau yang eh, eh, coba saya sudah update, ya, Tia Aulia untuk pasien MJKN.
Coba update yang baru ya. Kayaknya sudah dibenerin sih itu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanya? Assalamualaikum, izin bertanya dokter. Oke, monggo, monggo. Mari dok. Ye, kalau yang untuk MLAT ini kan klinik kami kan sudah mulai aplikasi dok. Ya Oke. insya Allah itu kan mau akreditasi. Yang kita kesulitannya kan di asesmen awal itu loh dokter. Untuk itemnya yang Fitur asesmen tadi, awal ya. ya yang 5 elemen itu kan untuk bagaimana kita ada screening, terus kemudian ada riwayat sebelumnya itu kan belum detail gitu loh dok. Ya, Ini ya. nanti bagaimana menyiasatinya ya kalau kita mau Ya. menjelaskan. Mudah-mudahan itu kayaknya kita punya ya screeningnya. Screening eh, yang anak bikin. Ya, mudah-mudahan dalam rilis berikutnya sudah ada fitur itu dok ya. Eh, untuk screening Awal, awal, yes, asesmen awal itu ya. assessment awal, mudah-mudahan rilis berikutnya sudah ada, karena rilis berikutnya termasuk itu riwayat pengembangan fitur farmasi ya, di situ juga sirkulasi dan sebagainya itu ada. Ya siap, nanti ditambahkan dok untuk ini, untuk asesmen Ya, keperawatan. Siap, G. nambah lagi dok, yang untuk ICD-10 G. itu waktu kita save ya mungkin apa secara stepnya kita yang salah atau bagaimana. Waktu di resume kita lihat atau di IRM-nya itu kan belum muncul sesuai dengan ICD-10-nya gitu. Masih seperti misalkan kalau assessment kita tulis infeksi saluran nafas ya itu yang keluar gitu loh dokter. Oh, Nah, ininya di situ dok, nah sekalian ya, ini ya, saya share screen dulu sebentar ya. Jadi misalnya di rawat jalan ya, saya tambahin aja. Oke. Misalnya di sini ya, nanti ini disuap ya, disuap ya. Kita intikan ini misalnya ya. Oke, kita simpan. Oh, nggak boleh sebagai admin, sorry. Nggak boleh sebagai admin. Oke, kita lakukan dulu ya. Oke. Oke. Ini dok ya. Jadi ngisinya di sini dok. Ya, ye. ya. Caranya prioritas 1 ya, Mhm. harus dicari ya. Misalnya Ya. apa ya? Awur aja saya kurang paham ya. Sorry. Iya, iya, itu aja enggak apa-apa. Ya, misalnya seperti ini ya. Ah, Ya, masukin sama juga dengan prosedurnya. Misalnya ya seperti ini. Nah, dia muncul nih seperti ini. wah, ini Kemudian belum muncul ini dokter di tempat saya. apa? Di tempat saya belum muncul yang di bawahnya ini loh, yang kolom yang di bawah rajinnya itu belum muncul. Belum muncul. Dokter, coba lihat di pengaturan umum ya, pengaturan umum. Hmm. Dokter, ininya keluar pemeriksaan tensi apa? Ada, keluar. Iya, keluar itu. Jadi kalau kita mau ngedit itu sudah bisa. Tombol merah ini, tombol merah keluar nggak dok? Keluar. Saat diklik Iya, heeh, bisa. keluar Bisa ini. input sebenarnya di situ.
Cuman saat save itu nggak muncul yang di bawahnya. Saat misalnya nyari gini keluar gini dok. Keluar dong. Saat nyimpen nggak keluar. Iya, saat nyimpen tuh nggak masuk yang di bawahnya. Yang klik plus ini. Plus bisa, masih bisa input yang ini yang apa diagnosa sekundernya masih bisa. Cuman begitu nanti saya save, itu yang di bawahnya nggak muncul. Yang ini loh yang di bawahnya yang ada ICD-9, ya itu nggak muncul yang di situ. Di sini nggak muncul Ya di sini. betul, iya. Eh, nanti Japri dok, Japri aja Boleh, dok. boleh, boleh, Oke, boleh. oke, silakan yang lain. Kalau notif gagal terhubung ke server itu biasanya terjadi karena ada perlambatan di sisi server rumah sakit ya. Karena eh, 5 detik hanya 5 detik yang dibutuhkan oleh BPJS untuk menghubungi eh, server rumah sakit. Jadi pastikan server rumah sakit koneksi internetnya prioritas ya, menjadi priority ya. Seperti itu ya. Kalau gagal terhubung tuh biasanya karena terlalu lama server BPJS mengakses servernya rumah sakit ya. Biasanya terjadi seperti itu. Iya, kesadaran itu mandatori ya. Kesadaran itu harus diisi, itu mandatori ya. Tinggal milih aja. Kalau oke-oke aja ya kompos mentis gitu aja ya. Makanya di pengisian ini ditaruh di paling atas. Seperti ini ya. Oke, ada lagi yang nanya? Silakan, boleh pakai suara, silakan. Izin dokter tanya dok, Oke, monggo. itu dok kemarin dokter kami itu kan mencoba pada menu ICD-10 itu juga, Oke. tapi di situ ada kendalanya. Sebenarnya kendalanya gini dok, ketika input, lah kan salah menulis itu kan dokter. Lah, itu kan kolom yang diketikkan yang munculkan tulisan itu kan jadi tertutup pilihan-pilihannya itu. Lah, keluarnya dari dokter kami itu tidak tahu yang salah huruf mana ya ini. Nah, ini misalnya itu dokter nggak di search. Lah, itu kan ketutup dokter kolomnya. Iya, Lah kan ya. tahu makanya pahala. Itu kalau apakah bisa di Oh, geser ke ke bawahin ya. bagian, ya dok. Ya, Ya, itu oke, kadang siap. bingung harus Terima. di-reload Oke, reload dulu halamannya, diulangin lagi. oke, terima kasih masukannya. Nanti diturunin ke bawah. Oke, siap, siap. Oke, rilis selanjutnya perbaiki di UI-nya ya. Oke. Ya sama itu tadi dokter yang sambung dari dokter Yeni tadi, memang klinik kami kan juga mengakreditasi dok. Nah itu Hmm. juga dari teman-teman khususnya juga dokter itu menanyakan ya untuk dokumen asesmen di beberapa layanan Rajal Ranap, IGD dan Oke, juga dokumen siap. Nanti ditambahin. ditambahkan ya dokter. Oh, nanti bisa saya sampaikan dokter. Terima kasih dokter. Oke, siap. Oke, ada lagi. Untuk minggu depan, kira-kira ngasih materi apa, Malin? Ada usulan nggak minggu depan? Ada dok, usul dok. Apa? Anu untuk penggunaan ERM secara full menggunakan Mediclinic dokter. Siap. Ya, oke, oke. Ini aja, anunya aja deh. Besok minggu depan saya lagi ngasih materi yaitu tentang implementasi elektronik rekamedik dari pasien masuk sampai pasien pulang. Ya, Terima kasih dokter. rawat jalan. Selanjutnya minggu berikutnya rawat inap. Ya, per Dokter. sesi. Ye.
Oke, kira-kira yang ada lagi? Kalau sudah cukup, kita ketemu lagi minggu depan. Bu Moderator, Ya, ye, ini tanyain, Bapak. ye, monggo disambut. Ya, Bapak Ibu apa ada pertanyaan lagi? Soalnya masih sisa 15 menit. Baik, Bapak Ibu. Eh, Jika tidak ada pertanyaan lagi, Zoominar hari ini akan saya tutup. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, Baik, Bapak Ibu. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, ditunggu. Baik. Oke ya. Dari Ibu Siti Hidayatul boleh? Ya. Ibu Tia Aulia, Dr. Surya Ningrat, boleh dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama Bapak Ibu? Oke. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian Zoominar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir dan berpartisipasi. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke.